awalnya saya itu di kampung kadang makan kadang tidak. Nah, itu. Karena saya yang susah makan di kampung, makanya saya merantau. Ya, itu bebek orang. Tanggungan bebek ya. Bebek orang, kebetulan nggak bebek orang, nggak bebek kakak saya. Sedangkan satu hari itu kadang-kadang makan sekali. Jam 3 baru dapat nasi. Jadi saya kerjakan aja, nggak peduli. Yang penting hobi saya itu menanam, bukan manual. Mengasih, bukan dikasih. Menyenangkan, bukan disenangkan. Memberi, bukan diberi. Itu hobi dari kecil. Saking sulitnya saya itu di kampung itu adalah jiwa merantau itu, pemikiran itu diajak. Saya di kampung aja sudah bebek itu proyek, ikutin walaupun saya kecil, itu yang dewasa itu akan saya ikutin cara kerjanya. Itu masih kakak walaupun mama takut membawa saya, takut nggak bisa mengikuti kerja orang itu, karena saya nggak sekolah lagi, gitu kan? Saya ikutin, cuma saya punya prinsip orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel saya. Ini saya lagi jalan dengan sahabat saya ke tempat sahabat saya juga, Haji Khairul. Nanti kita bincang-bincang dengan Haji Khairul sedikit. Dan Haji Khairul ini adalah perantau yang berasal dari Minang juga. Beliau berasal dari keluarga miskin juga dulu, tapi sekarang beliau menjadi orang yang sangat sukses lah, boleh kita sebut miliarder. Dan kebetulan tanggal 1 Agustus ini beliau lagi berangkat haji yang keberapa kali dengan salah satu istrinya juga. Beliau beberapa kali naik haji dengan istrinya. Baik sahabat, kita jalan dulu, nanti kita minta tip atau nasihat sama beliau bagaimana sih agar kita sukses. Karena kita tahu kita memang harus lebih banyak meminta nasihat kepada orang yang sudah berhasil. Jadi jika kita ingin sesuatu, misal kita orang miskin, orang biasa saja, dan ingin sukses, ya kita harus banyak belajar dari orang yang telah sukses. Ada satu tambahan lagi, ini sahabat saya ini dulu juga orang sukses, ya, telah pernah menikmati sukses, cuma memang ujian hidup. Terakhir kali tahun berapa ketika ditipu? 2010. Nah, 2010 lah beliau mulai jatuh. Akhirnya ya ketipu karena biasa mempercayai kawan. Akhirnya mobil, rumah, semua ludes sudah. Saya dulu tetangganya, saya dulu kan orang biasa sama seperti sekarang, orang biasa, dan saya melihat beliau ini dulu wah gitu kan, karena memang orang sukses. Nah itulah hidup. Jika terjadi sesuatu perkara buruk kepada diri kita, itu pasti penyebabnya ada yang salah kita lakukan, atau salah kita mempercayai orang, atau salah kita mencari pergaulan. Jadi demikian sahabat, apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu keberhasilan, ya apapun, itu pasti andilnya dari diri kita dan juga dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita, ya semuanya ada pengaruhnya.
Itu sebabnya carilah pergaulan yang baik. Lebih detailnya begini, carilah pergaulan yang akan menunjang kita untuk maju. Ya. Dengan orang kaya boleh kalau dia memang menunjang kita untuk maju, memberi kita tip-tip. Tapi kalau tidak menunjang kita untuk maju, malahan dia ingin memperbudak kita, jangan dulu, tinju saja. Ya, jadi demikianlah sahabat. Nah sahabat yang bakal saya kunjungin ini, Haji Khairul, dia punya bangunan di mana-mana, punya tanah di mana-mana. Ya, itu apa namanya kalau bangun di mana-mana itu? Properti, punya properti. Nah, ini salah satunya properti beliau ini. Ini baru sebagian kecil. Nah, ini propertinya yang ada puskesmas ini, tapi di sebelah puskesmas ini itu yang ada seperti musalanya, rumah adat Minang, sampai orang dagang ini itu properti dia. Orang dagang ini ya itu nyewa ke dia. Bangunannya juga punya dia. Nah, sampai ke sini ini dia, ini toko bangunan Nusantara Abadi ini dia ini yang punya. Terus dia juga bangun ruko itu baru. Ya. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia boleh begitu? Ya, itu nanti kita minta nasihat dari dia, tipnya. Apa sih yang menyebabkan dia berhasil? Mungkin nanti saya akan wawancara khusus tentang perjalanan hidupnya, tapi itu nantilah ketika Haji Khairul sudah pulang dari Mekah. Dan ini kita ke rumah dia yang ini juga, bangunannya luas, tanahnya luas. Itu juga di istri, ya beliau mempunyai berapa istri. Beliau juga. Ini juga punya beliau ini. Tapi orangnya baik, terutama sama saya baik. Dan seperti saya minta vilanya untuk menginap, udah terserah kapan aja. Saya jadikan vilanya untuk membuat syuting. Jadi ada artis kalangan Minang mau syuting, minta tolong saya, udah pakai villa itu. Seperti 2 minggu yang lalu juga saya syuting untuk rencana pembuatan layar lebar. Villa dia juga, villanya bagus, ada masjidnya. Sebentar lagi kita mau sampai. Bagi saya, menjaga nilai persahabatan itu penting. Saya bersahabat dengan dia bukan karena dia orang kaya, tidak. Ya dia juga salah satu murid saya. Salah satu dari murid saya. Saya banyak murid saya, miliarder itu banyak. Kalangan pejabat banyak. Dan saya tidak akan memanfaatkan itu. Tapi ketika ada memang keahlian saya dibutuhkan untuk hal apa, ya saya juga tidak menolak. Cuma sementara ini keahlian saya berbisnis tidak ada. Itu sebabnya saya tidak mau berbicara bisnis. Ya, karena hidup itu harus apa adanya. Kita tidak pandai bisnis, berlagak bicara bisnis, ya hancur ya. Hancur, mengecewakan, pergaulan rusak. Walaupun kita sebagai gurunya, misal saya jaga yang sedikit itu demi yang banyak. Saya jaga yang sedikit itu demi hal yang panjang, demi silaturahmi yang baik. Karena silaturahmi itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai yang kita harapkan akan menguntungkan kita. Tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suatu saat mungkin Allah kasih perencanaan buat kita yang ternyata dengan sahabat-sahabat kita yang telah kita jaga pergaulan ini. Nah, ini tanahnya juga.
sahabat-sahabat yang telah kita jaga pergaulan ini, dengan dia kita kerjasama, ya mana tahu. Ya, yang penting nilai persahabatan itu harus dijaga, itu saja. Ya, itu penting. Nah, ini tempat dia. Bisa apa? Oh, mobil dia ini bisa apa ini? Ambil ini mobil dia apa? Konsumen kali. Oh, konsumen. Soalnya pernah ketemu mobil platnya bisa apa? Kapan ya? Setahu saya mobil dia itu plat nomor polisinya 1 B1. Dia banyak dia punya mobil banyak. Ya, salah satunya. Kita parkir di samping kanan. Sini ya, boleh? Mana ya? Enggak, itu truk mau lewat toh. Oh iya. Sini aja deh. Agak teduh, sini aja depan ini. Iya. Nah, ini mobil dia semua ini. Oke. Oke, kita udah sampai. Oke, baik sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya udah ketemu dengan saudara saya, sahabat saya, karib saya, Pak Haji Khairul. Tadi yang saya ceritakan sedikit ketika mau berangkat. Beliau ya berasal dari orang, kebanyakan kita di Indonesia ini kebanyakan memang orang-orang miskin, tapi perjalanan hidup, perjuangan, alhamdulillah beliau berhasil. Nah, tentu saja keberhasilan itu tidak datang sendiri, tentu ada upaya, ada perjuangan, ada lika-likunya. Nah, kebetulan tanggal 1 Agustus besok beliau berangkat haji lagi. Jadi nanti setelah pulang haji kita akan wawancara secara panjang, tapi sementara ini kita minta tips singkat saja pada beliau, perjalanan hidupnya, apa yang membuat beliau itu sukses. Ya, jadi apa yang membuat beliau sukses dan apa perilaku kita yang harus kita lakukan agar kita sukses. Oke sahabat, kapten kapal yang hebat itu adalah kapten kapal yang pernah kapalnya hampir tenggelam dan dia bisa selamatkannya. Jadi untuk untuk belajar kepada seorang, ya kita harus belajar kepada kapten kapal yang handal itu, yang pernah kapalnya hampir tenggelam, tapi dia bisa menyelamatkannya. Dan seperti sekarang ini, kita harus belajar kepada orang yang lebih dulu, yang memang telah sukses. Nah, tinggal kita mengikuti jalur-jalur yang ada pada diri dia. Sebenarnya kita orang yang biasa ini mudah untuk sukses kalau kita ikutin aturan-aturan yang telah dilalui oleh orang-orang sukses sebelum kita. Oke sahabat, nanti kita minta pendapatnya. Oke Pak Haji, kami ya mungkin teman-teman pengikut channel biar tahu bagaimana supaya kita sukses, karena banyak orang yang juga berjuang mati-matian, berjuang begini begitu begini, ternyata nggak sukses-sukses juga. Ada yang dia tentu Pak Haji lebih tahu apa tips yang buat saya dan teman-teman semua bisa dapatkan. Ya baik, saya minta sama Sego ini, awal susah saya atau awal udah jadinya aja ceritanya? Ambil lagi awal, perjuangan. Oh, perjuangan awal. Ya. Oh, perjuangan awalnya saya itu di kampung kadang makan kadang tidak. Nah, itu. Karena saya yang susah makan di kampung, makanya saya merantau. Ya, itu. Apa rahasianya kasus saya itu? Kalau seandainya saya jadi anak buah orang, bangsa itu pedagang saya adalah juru nipis. Nah, juru nipis. Awalnya itu pedagang dari kampung itu saya dagang bebek, angon bebek orang. Angon bebek ya. Bebek orang, kebetulan nggak bebek orang, nggak bebek kakak saya. Sedangkan satu hari itu kadang-kadang makan sekali. Jam 3 baru dapat nasi. Jadi saya kerjakan aja, nggak peduli. Yang penting hobi saya itu menanam, bukan manual. Mengasih bukan dikasih. Menyenangkan bukan disenangkan. Memberi bukan diberi. Itu hobi dari kecil. Saking sulitnya saya itu di kampung itu adalah jiwa merantau itu, pemikiran itu diajak. Nah, saya di kampung aja sudah bebek itu proyek, ikutin walaupun saya kecil. Itu yang dewasa itu akan saya ikutin cara kerjanya. Itu masih kakak walaupun mama takut membawa saya, takut
nggak bisa Betul, mengikuti kerja orang itu. Aha, Karena saya nggak cara sekolah mereka, lagi, ya. gitu kan? Saya ikutin. Cuma saya punya prinsip orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, Itu tumbuh aja nggak ada Ya. yang nunjukin itu. tidak ada yang begitu. Kenapa kok nggak bisa? Teman saya itu nawaitunya itu memang berdoa. Berserah diri kepada Allah. Modal utamanya itu saya orang kurang paham, orang nggak sekolah. Ya, yang mana orang Allah saya tinggalkan, mana yang suruh Allah saya kerjakan. Betul. Dia pendek, saya potong Ya, ceritanya sedikit. ya, memang itu Kalau saya sejarah ceritain ini panjang panjang, itu sejarah awal dan memang penting Sedikit. diketahui supaya Ah. orang tidak menganggap jangan-jangan dari Oh, dulu nggak dia ada. sukses Nggak gitu. ada. Sekarang baru Ke Jakarta, tahun ke 80 Jakarta. tahun 80 ya. Terus yang sebenarnya jiwa sukses itu datang itu apa sebenarnya? Karena ada orang bilang seperti kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana saja atau kerja keras. Nah, apa kira-kira itu tipsnya? Jadi saya rasa itu saya udah bolak-balik yang mana kunci sukses yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, ya. Ternyata kebenaran. Kebenaran Kebenaran. dengan kejujuran dengan tawakalan. Di Oke. pendek kata itu rajin, tekun, jujur, tawakal. Saya yakin itu Rajin. tekun, jujur, tawakal. Saya yakin isinya sukses. Nah. Tidak rajin, tidak jujur, tidak tawakal, mencela terus, yakin isinya kere. Keren. Ya. Jadi jika orang telah melakukan 4 hal itu, jika tidak sukses pasti ada yang salah dia Ada yang lakukan. salah. Oke. Pasti. Nggak rajin kah? Tanya. Iya. Nggak jujur kah? Mm-mm. Mencela kah? Ada kesulitan turun, memang ada juga. Memang ada. Ada. Nah, tapi berpegang teguh kepada 4 hal itu 4 pasti hal. jadi. Yakin itu. Iya. Jadi itu. Nanti kalau seandainya rezeki itu sudah ada, syukuri. Betul. Allah sudah berkata, rezeki yang kuberikan kepadamu, kamu syukur, aku janji nambahnya. Kalau kau murkai, hazakun sangat pedih. Ina ada bila saja. Itu dia tuh. Pandai pula saya yang bukan bangsa Iya, itu dia tuh tadi. Gitu tapi, kan? tapi taunya inna la sadi, inna ada bila sadidnya aja. Lumayan lah daripada Lumayan, tidak. ya. Gitu. Nah, sahabat, beliau ini paling anti rokok, tapi saya ada cerita saya mau rokok. Tanggung sendiri resikonya. Nanti tanggung sendiri risikonya. Resikonya. Itu. Baik buruknya. Kan kata Allah sebisara bikin baik, dibalas, sebisara bikin buruk, dibalas. Dibalas. Tanggung sendiri resikonya. Apa saja yang kita dapat, ya itu pasti dari Iya, perbuatan pasti. kita. Nggak ada masalah. Iya. Ayo minum. Ya. Jadi sahabat, memang banyak yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan ini. Pelajaran yang lebih penting untuk menjangkau kecepatan adalah tidak lain daripada belajar kepada orang yang telah mendului mencapai kesuksesan itu. Jadi kita ada tanpa arahan tujuan. Tapi ketika kita hanya berpikir dengan wah bagaimana sukses tanpa meniru orang-orang yang sebelumnya telah sukses pada kita, perjalanan kita akan jauh. Jadi itu sebabnya siapa diri kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Ya. Dan ini sahabat saya yang saya ceritakan yang dulunya dia sukses akhirnya habis semua, ya tetap pasti ada yang salah. Misal dia salah mempercayai orang sehingga dia ditipu, rumah, mobil akhirnya kejual. Sampai sekarang orang itu juga yang menipunya tidak ketemu. Ada sih memang orang itu masuk penjara tapi sudah bebas ya. Tapi itu. Jadi jika ada keburukan yang menimpa kita, pasti ada yang salah kita lakukan. Dan jika kita ingin cepat dalam mengejar hal apapun, belajarlah sama orang yang berpengalaman. Ada tambahan? Siap. Saya setuju kata si Benny. Cuman kita coba olah kan gitu ya. Ya. Di mana kesalahan kawan tadi itu, kawan juga saya juga banyak. Ya, ya. Jadi pantangannya udah rajin, tekun, jujur, tawakal itu pantangannya judi, Jadi, minum, mabuk-mabukan itu zina. gini. Kalau Allah sudah amanah sama kita, mana ada yang Allah ditinggalkan, yang mana disuruh Allah dikerjakan. Nah, ini kita udah sukses. Ya. 3 perkara. Mau celaka kita dunia, celaka di akhirat, jangan kita cari. Celaka dunia ini, bahagia di akhirat, termasuk baik. Kan yang harus kita kejar, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bagaimana caranya? Nah, kata Benny tadi seperti itu. Yang mana yang Allah tinggalkan, yang mana disuruh Allah dikerjakan. Ini yang saya kerjakan, Allah ridho atau tidak? Tidak, tinggalkan.
ini yang saya kerjakan Allah redho atau tidak? Redho, kerjakan. Di situ ada juga adu minallah, adu minanasnya memang. Ada hubungan. Iya. Oh, sedangkan saya ngomong seperti ini, kadang-kadang kawan tersinggung. Ya, memang kadang-kadang kalau kawan ini minta petunjuk, dia nggak peduli. Tersinggung bagaimana, dia akan mau dia. Betul, betul. Karena kalau kata Allah, siapapun manusianya, pejabat apapun ini nggak bisa. Ini Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Jadi gini. Nggak bisa lagi itu. Jadi gini. Yang susah kita berbicara adalah sama orang yang sok tahu. Itu repot. Kedua, juga yang susah adalah ketika orang minta nasihat kita, sementara gelasnya tidak dikosongkan dulu. Nah, itu susah. Nah, itu susah tuh Maka dia akan mudah tersinggung. juga. Itu udah susah itu. Itu mau menjemur ke langit pun dia tak kering gitu. Itu besi biasa itu. Akan patah aja bisanya itu. Bangkok nggak mau dia. Pasti udah batung. Jadi disyukuri itu pasti Allah pertahankan rezeki yang sama kita. Dimurkai pasti azab datang. Kok dikasih terus ke orang yang mencela-mencela yang kiri? Itu tadi. Celaka dunia, celaka akhirat itu. Ini bisa aja dia bahagia dunia aja. Di akhirat direndam oleh Allah. Oh pasti. Oh ya, saya jadi ingat pelajaran tasawuf. Jadi ada penghinaan dari Allah yang orang itu tidak mengetahui. Jadi contoh kalau dalam ilmu kebatinan disebut